Karena kemarin saya bilang, "Nih kamu uang kembali nih." Jadi dia beli sesuatu, biasa di Hah? apa sih, sosial media kan beli sesuatu ternyata ada masalah. Uangnya dikembalinya lama. Pas datang, "Wah, dapat nih, Bi, uangmu kembali." Sujud syukur saya bilang. "Belum pakai kerudung." Hmm. Dia bilang gitu kan. Wah, saya nanya dulu deh sama Ustaz Ya. gitu. Perlu nggak seperti itu gitu. Ya, Ustaz. Ya, di dalam kode itu ada takdir. Ada takdir yang terbagi dua. Kalau yang saya pelajari gitu. Ada takdir mubram sama takdir mualak. Gitu, Ustaz. Nah, singkat cerita, kalau dari takdir mubram dalilnya pakai surat An-Nisa ayat 78. Kalau takdir mualak dalilnya pakai surat Ar-Ra'd ayat 11. Intinya kalau contoh takdir mubram itu sesuatu yang kita nggak bisa mau apa namanya, nggak bisa kita tolak, mau nggak mau kita harus terima, Hmm. kayak ajal, kematian, kelahiran, jodoh, kiamat, rezeki. Nah, kita nggak bisa tolak tuh. Tapi menurut si penulis juga ada juga takdir mualak, takdir yang kita bisa ikhtiar Gantung. gitu, Ustaz. Contoh misalnya Gantung. kesehatan, kepandaian, kekayaan, rezeki. Nah, rezeki ini ada di dua nih berarti, Ustaz nih. Ada di takdir Ya. mubramnya, ada di takdir mualaknya. Jadi rezeki udah ada yang dipatok sama Allah, tapi ada juga rezeki yang kita ikhtiar. Nah, ini untuk memahaminya gimana, Ustaz? لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man wala ila yaumil qiyamah. Wala haula quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusilakum amalakum fayaghfirlakum dzunubakum wa may yuti'illahi wa rasuluhu faqad faza fawzan azima. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis samawati wal ardh. Tuhan kita yakni Allah Subhanahu wa taala, penguasa langit dan bumi, yang senantiasa memberikan nikmat iman wa Islam, panjang umur, sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat talibul ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, nikmat mendapatkan waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kajian kita kali ini. Salam satu salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiina wa Rasulina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akhwanul fillah, hajakumullah wa iyakum. Masih di channel Milenium Mengaji, buka bersama dengan kajian hadis online atau KH official. Masih membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Masih masuk ke dalam pembahasan sujud, sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah di hadis nomor 372 insyaallah. Tamam, kajian kami masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ali Habibullah. Alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita. Semoga beliau diberikan kesehatan, diberi kekuatan, kemurahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini dengan, bila ada pertanyaan seperti biasa ditanyakan di kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan dan waktu yang tepat. Wakhirul, semoga berguna bagi Ikhwanufillah selaku penuntut ilmu, talibul ilmi, khususon anak fakir, dan tanpa berpanjang kata untuk waktu dan tempat pada Gurunda. Tafadhol Maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil din. Kana sahal hadis kitabullah wa khairal hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sal umur muhdatsaatuha wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin. Ya kan Ibu tahu itu fillah. Kitab Bulughul Maramnya sudah sampai masih berketahui ya. Sekarang diketahui sujud tilawah dan syukur ya. Sekarang masih syukur terakhir ya. Hadis 371 di kitab saya, di antum 32 ya. Nah, sah. Silakan yang punya kitabnya boleh disimak ya. Yang belum paham boleh ditanyakan. Insyaallah akan dijawab kalau ada kesempatan. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi dirinya, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu, adalah dia Rasul apabila telah datang ya, mendatanginya atau dapat, dia mendapatkan khairun ya, khair apa kabar ya, Hibri. kabarun yasturu, kabar ya, kabar ya, kabar yang mudah, kabar yang gembira, kabar yang gembira yang menyenangkan. Qurra itu turun apa, tersungkur ya, Oh, jatuh jatuh tanpa tersungkur. penahan itu qurra. Jadi seperti orang jatuh sungkur, yang menjatuhkan diri maksudnya. Ya, bagi untuk apa? Sajada lillah, untuk sujud ya lillah, ya sujud untuk Allah. Ya, hadis ini sahih ya, dikeluarkan oleh imam yang 5, yaitu Nasai, berarti 4. Ya, jadi kalau 5 itu Ahmad ya, Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Nasai nggak ikut berarti 4. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Di Abu Daud ketemu di halaman 644. Hadisnya 2774. Di Tirmidzi 1578 nomor hadisnya. Baik, yang pertama pelajaran yang bisa kita ambil adalah Nabi bersujud apabila mendapatkan kabar menyenangkan, kabar gembira. Pertanyaannya, kabar gembira itu apa? Kabar gembira bagi setiap orang kan beda-beda ya. Ya, antum gembira bila apa, saya bergembira bila apa gitu kan. Rasul bergembira bila apa? Ya, di sini ada keterangan, di kitabnya ada keterangan. Nabi dapat kabar gembira bahwa Allah berfirman, dapat wahyu. Cuman ini nggak ada di Quran. Ya, firman ini nggak ada di Quran. Jadi kalau firman Allah yang tidak ada di Quran namanya hadis qudsi. Nah, hadis qudsi juga bisa dicek riwayatnya ya, tawinya, sanadnya. Nah, apa isinya?
yang artinya tadi ya, Allah akan memberi rahmat. Allah akan memberi rahmat ya kepada siapa saja yang telah merahmati orang lain. Jadi dia barang siapa yang memohonkan rahmat untuknya, ya, untuk dia atau orang lain, maka Allah akan memberikan rahmat untuk dia. Si A memohonkan rahmat untuk si B, maka Allah akan memberikan rahmat buat si A juga. Ya. Ya. Lalu pada siapa saja yang memohonkan ampun untuknya, untuk orang lainnya, kesejahteraan, maka Allah akan memberikan kesejahteraan untuknya, memohonkan ampun untuknya. Nah, malaikat gitu kan, apabila seorang mendoakan saudaranya, maka apa kata malaikat? Ya Allah, untuk dia juga. Malaikat mengampuni juga. Ini yang saya sering bilang ke jamaah, mau nggak kedua antum dikabul? Mau nggak? Saya bilang ke jamaah, siapa yang mau yang doa dikabul? Ya pakai trik. Kalau kita yang berdoa sama malaikat yang berdoa, kira-kira mana yang lebih dikabul? Malaikat. Nah, maka Fix saya malaikat. pengen sehat nih. Saya pengen sehat nih. Orang sehat, pengen sehat. Saya doain antum aja. Ya Allah, berikan Faromi kesehatan di paripurna. Iya. Maka saya didoakan oleh malaikat dengan doa yang sama. Bedanya antum doa dari saya doakan oleh malaikat. Paham nggak? Iya. Cuma kebanyakan orang doanya dipakai buat Jadi sendiri. dengan dunia. Iya. Oh, Dunia, untuk Pak. dunia. Oh, Untuk harta, duit, money, gitu kan, uang, gitu kan. Jarang sekali mintanya apa? Ketenangan hati, ya, iman, kokohan iman. Gitu. Jarang minta yang ke arah akhirat itu jarang sekali. Kebanyakan arah dunia. Orang lebih cemas kehilangan dunianya daripada cemas kehilangan akhirat. Karena bagi sebagian orang akhirat kan masih nisbi, kan gitu kan. Nah itu pelajaran yang saya ambil adalah Nabi sujud syukur apabila mendapatkan kabar gembira. Kabar gembira Nabi itu apa? Tapi itu hadis itu dapat. Maka Nabi sering minta ampun buat yang lain, jadi ampun juga. Kan gitu kan. Nah kita apa nih? Kita yang buat kita syukur itu apa? Kabar gembira milik model bagaimana? Seperti apa? Orang lulus dapat tiket golden, ya tiket golden, iris syukur. Iya. Ini syukur bukan pada tempatnya, untuk kemaksiatan. Iya kan? Jebol gawang, main bola, gol, syukur. Apa faedahnya? Menang juara, katakan juara dunia Indonesia, apa faedahnya? Manfaatnya apa? Iya kan? Syukur, apalagi nih? Kira-kira gimana nih? Mau jadi bajakan? Naik gaji, naik Kerjaan, naik gaji, bonusnya keluar, jadi kepilih. proyeknya tembus, tendernya menang. Itu tuh. Iya kan? Sangat beda, sangat kontras. Katanya Nabi jadi idola gitu, contoh. Jelas ya? Yang pertama pelajaran yang kita ambil adalah syukur karena dapat kabar gembira, itu gitu. Cuman syukur kita dengan Nabi itu beda. Nabi kalau bersyukur ngapain? Sholat malam pegang bekak, iya. Ya. Lalu pelajaran kedua yang mesti kita ambil adalah sujudnya untuk Allah, Pak. Sajadalillah, lamnya lam kepemilikan, lam tamlik. Sujudnya untuk Allah, bukan lain. Iya.
fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya apa? In a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika. Salatlah untuk Rabbmu, penciptamu. Wanhar, dan berkurbanlah untuk Tuhan, untuk Allah. Bukan yang lain. Salat kita untuk Allah, kurban kita untuk Allah, semua untuk Allah. Kita salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Sesungguhnya inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa yahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku hanya untuk lillah rabbil alamin. Ini mau sholat karena biar utang-utang lunas. Mau lunas utangnya, kerjanya sholatnya sekian hari. Pikir lunas utang, pikir lunas utang, iya kan, masya Allah. Kok jadi Niatnya beda. Miris ya, yang denger saya miris. Bikin, Nabi bikin, bulan itu buat keduniaan. Ya, itu ada pertama. Berikutnya, Wan Abdurrahman bin Auf, sekarang sahabat Nabi. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala, itu berkata, sajada Nabi telah sujud. Ya, fa'atola sujud. Jangan sujud yang panjang, Pak. Sujud yang panjang, summa rafa ra'sahu, lalu mengangkat kepalanya. Faqala, lalu bersabda, inni. Inna apa inna itu? Inna, sungguhnya. Ya Jibril, malaikat Jibril, atani, telah mendatangiku. Ya Fabassaron, memberi kabar gembira. Ya, basiran wa nadira kan, basiran kabar gembira, nadira peringatan. Memberi kabar menggembirakan, memberi kabar gembira untukku. Fasajadat, lalu sajad, sujud, ya sejarah sujud. Bilang untuk Allah syukran, sebagai rasa syukur. Ya, makanya ada orang, Pak, habis sholat 5 waktu, ada nggak ya? Sujud. Iya ada. Jadi saya ngerasa gitu. Dia bersyukur, kenapa? Banyak karena nggak bisa sujud, Pak. Iya, dia alhamdulillah dia bisa selesai dari sholat 5 waktu ini. Dia sujud syukur, kenapa? Bisa ibadah. Banyak orang-orang yang beda, orang-orang syukurnya karena apa? Tadi yang disebut tadi keduniaan. Dia syukur kenapa? Karena bisa ibadah. Selesai sholat, alhamdulillah. Ya, sujud. Sebagai rasa syukur, mendapat kabar gembira, lagi-lagi kabar gembira Nabi beda dengan kabar gembira kita. Ya, hadis dikeluarkan oleh Ahmad wa Sahihul Hakim. Ahmad di jilid 1 nomornya 191, Hakim jilid 1 halaman nomornya 735. Hakim. Terakhir ya, sebelum kita diskusi, ada pertanyaan kali ya. Banyak, Ustaz. Amil Barok bin Azib. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Ali, telah mengutus Ali ilal Yaman, ke negeri Yaman. Pada kalau hadis selalu menyebut hadis yang sangat panjang. Ya, kalau ada kata-kata pada hadis itu panjang, Pak. Cuma yang diambil Intinya. dipotong ya, bagian bagian. Qala, dia berkata, Fakataba Ali Islamihim. Nah, Ali telah menulis ya atas Islamim, Islamnya mereka. Artinya banyak orang-orang Yaman yang masuk Islam. Ya, masuk Islam. Falama fara'a Rasulullah. Lalu dikabarilah, Nabi mengetahui kan? Ya, Alkitabah, ya Alkitabah, surat tersebut
nyampaikan kepada Nabi, juga Nabi tentang keislamannya orang-orang yang Yaman. Apa? Allah langsung harro itu tersungkur kan? Turun setelah sudah turun sajidan syukran lillah ta'ala zalika. Nabi sujud syukur, ya, sujud syukur sebagai sujud sajidan. Nabi sujud sebagai syukur kepada Allah yang Maha Tinggi. Zalika, atas kejadian itu, atas masuk Islamnya orang-orang Yaman. Ya, syukur kenapa? Ngedengar orang masuk Islam, Nabi senang. Bahkan sebelum mati kan apa yang dibilang? Umati. Dia nggak mau ada umatnya masuk neraka, nggak mau. Karena Nabi semua umat itu masuk surga kecuali man abad. Bila man abad, kecuali siapa yang menolak. Siapa yang menolak? Kita yang nggak mau ikutin Quran, yang nggak ikutin sunnahnya Nabi SAW. Ya, mudah-mudahan ya, itu hadisnya banyak ya, cuma 3 hadis ya. Mudah-mudahan banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Jangan sampai kita syukurnya beda dengan syukur versinya Nabi, versi para sahabat. Ya, pada saat surat An-Nisa. An-Nisa atau Al-Baqarah ya, Al-Baqarah ayat berapa kemarin saya bahas itu? 93. Kita tarik dulu ya. Nah, dapat turun surat bahwa Allah bukan Al-Baqarah ya, ini kalau nggak salah gitu. Tentang apa, Ustaz? Mana coba? At-Taubah 11. At-Taubah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum ya wa amwalahum. Sungguhnya Allah telah membeli membeli dari orang-orang yang beriman apa? Anfus, jiwa-jiwa mereka, anfusahum wa amwalahum, dan harta-harta mereka. Ya bi anna lahum jannah, dengan surga. Senang nggak Pak dengan itu, Pak? Iya. Bisa beli surga dengan harta jiwa. Sahabat-sahabat Nabi mendengar ayat ini atau At-Taubah 11, senangnya luar biasa, Pak. Abu Bakar Siddiq menangis. Itu menangis. Tapi heran, jangan sampai heran. Para sahabat pun heran, kenapa kau menangis dari sahabat Abu Bakar Siddiq? Kalimat tadi kan, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman itu jiwa dan harta mereka untuk diganti dengan surga. Paham gak? Maksudnya kenapa kata Abu Bakar, kenapa Allah harus memilih? Kan ini diri kita milik Allah, harta yang kita punya milik Allah, ambil aja bisa kan? Allah kan beradab, punya sendiri kan, diambil bisa aja. Ya, diganti dengan yang lebih baik lagi, dengan surga. Jadi dibayar dengan surga. Ya, begini. Si A ya diberikan oleh si B rumah yang mewah, mobil yang mewah, ya, yang nyaman, diberikan oleh si B. Untuk si A itu 3 lipat dengan fasilitas. Berarti semua yang dimiliki oleh si A dari si B kan? Iya kan? Punya si B. Si A buat kamu. Tiba-tiba si B di lain hari ngomong sama si A, wahai A, aku beli ya semua yang pernah kasih. Aku ambil lagi. Ya,
Boleh ya? Oh, Ya dia kan? iya. Kata si A, nggak bisa. Ini tipe pertama Pak. Hmm. Tapi udah dikasih, ini milik saya dong. Kenapa ada ngambil? Ini tipe pertama gitu Pak. Kan kamu udah ngasih ke saya, dia ada surat perpindahan hak. Ini udah milik saya, masa mengambil begitu saja? Kalau mau beli, ya udah dibeli dah. Kan gitu. Bagi si B, ya B tipe kedua enggak. Ah, kenapa sih harus beli? Dia kan punya kamu juga. Udah saya kasih aja lah. Udah ambil aja sebuah kawan yang punya kamu juga. Dia tahu diri Pak. Karena tahu diri, diganti sama si B. Aku beri yang lebih layak lagi, yang lebih luas lagi, lebih nyaman lagi, lebih lega lagi, lebih mewah lagi. Ada nggak orang begini Pak? Susah. Orang tutupi ada nggak? Susah. Ya, itulah Allah. Abu Bakar menangis, kenapa? Segitunya Allah itu. Ya, jadi kembali ke topik kita, sujud syukur, jangan sampai kita salah syukur, Pak. Iya. Oke? Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lagi mohon maaf. Silakan kalau mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Syukur Ustaz. Langsung pertanyaan nih Ustaz. Yang pertama ini dulu Ustaz, tata cara sujudnya. Kalau kemarin kan kita sujud lupa udah tuh, sujud sahwi ya Ustaz ya. Sujud sahwi udah. Nah sekarang tata cara sujud syukur sama sujud sajadah, baca ayat sajadah itu gimana tuh? Iya. Sujud tilawah. Kali saja Pak sedikit cukup Pak. Kenapa Ustaz? Sekali sedikit seperti sekali saja. Oh, nggak pakai takbir Jadi dulu pada saat- langsung tersungkur. Takbir dia. Oh, Takbir. takbir. Nah, ini. Pakai takbir. Allahu Akbar sujud. Tangannya nggak perlu. Udah nggak baca. Nggak perlu. Oh, langsung. Nggak baca. Boleh. Buat takbir boleh. Angkat tangan Allahu boleh. Akbar langsung. Nggak perlu baca bacaan. Oh. Karena nggak ada keterangan. Iya, itu dia makanya dari tadi tuh nggak ada keterangan itu. Iya. Karena Jadi nggak ada Nabi langsung keterangan tersungkur maka kan? ya Allahu Allahu Akbar Akbar. langsung sujud. Baik tilawah maupun dengan sujud syukur. Syukur. Ya. Hmm. Bacanya sama seperti Ya pada apa? Bacanya sama seperti Nggak ada, sujud di dalam sholat. nggak ada keterangan. Oh, nggak ada keterangan. Nggak ada keterangan. Oke. Maka boleh baca seperti baca sholat, Mm-mm. boleh diam, Boleh diam. Oke. boleh diam. Karena nggak ada keterangan. Begitu pun sujud sahwi kan karena nggak ada keterangan, maka pakai hati umuman kan, Iya, iya. boleh dibaca, Subhanallah a'la, boleh diam. Boleh diam. Sujud syukur sama sujud tilawah juga sama berarti. Sama. Boleh pakai bacaan hadis umum atau diam. Atau diam. Betul. Saya salah berarti. Kalau misalnya kan doa terbaik itu waktu sujud ya Ustadz ya. Ya, Ya kan? Kalau misalnya saya berdoa, saya sujud nih, tapi saya berdoa di dalam sujud boleh Ustadz? Ya Allah terima Boleh. kasih telah asal nggak boleh Quran, nggak Ya. boleh baca Quran, Iya. nggak boleh kalau apa namanya bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia Tulisannya boleh. nggak boleh. Nggak boleh kecuali bahasa hadis Nabi, doa ada di hadis Nabi. Ya, ini ada ulama yang membolehkan baca. Baca ya dalam sujud ya. Iya. Tapi untuk sujud sholat dalam sholat, saya tidak anjurkan itu. Hmm. Ini di luar sholat nih Ustadz. Di luar sholat. Ini kan Iya. sujud syukur kan? Di luar sholat Sujud kan? syukur ya, sujud syukur. Ya kan? Ya, di luar sholat. Ya Allah nih sujud misalnya saya nih, tiba-tiba saya sujud aja. Ya. Ya Allah terima kasih telah dikasih anugerah, telah diberi kesehatan, dikasih Ya. istri yang soleha, dikasih anak-anak yang berwalidain. Begitu kan bacaan bahasa Indonesia semua tuh Ustadz. Itu boleh kayak begitu. Iya, iya. Boleh. Ah. Boleh, karena bukan nggak ada hubungan dengan sholat. Kenapa? Mm-mm. Kalau ada hubungan dengan sholat itu khawatir membatalkan sholat. Ya. Karena ada bacaan lain kan. Iya, iya. Oke. Terus yang kedua nih tadi tentang syukurnya sahabat dan syukurnya Rasul itu kan tentang agama. Karena saya pernah baca bahwa manusia itu kurang bersyukur, gitu. Nah, Sebagian besar, Pak. ya saya sih ke diri saya sendiri ya. Oh, berarti saya juga termasuk kali ini. Berarti kalau begitu saya harus zikir,
juga harus banyak, salah satunya sujud syukur gitu. Apapun yang saya dapat itu saya ajarin juga ke anak istri saya. Apapun kamu misalnya dapat sesuatu itu, misalnya nih anak kok dari tadi nggak pulang-pulang, wah resah gitu ya kan, anak pulang syukur. Boleh nggak tuh kayak begitu Ustaz tuh, apapun gitu ya? Boleh. 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 Selama itu kabar baik, boleh. Nah, cara bersyukur seseorang kan nggak sama ya Pak ya. Iya. Ada orang bersyukur dengan apa? Nabi sholat. Nabi sholat. Dia kan buat bekak kan. Berarti Dan tanya Malaysia, kenapa kamu begitu sholatnya? Gak boleh kata dia mengambil yang bersyukur. Iya kan? Boleh nggak ada seseorang yang bersyukur dengan puasa? Dia bersyukur. Melakukan Ya, kegiatan boleh nggak ibadah untuk bersyukur. Dengan sodako, dengan memberi makan. Ya, cara syukur orang nggak sama, minimal yang kurang-kurang ya, yang pas-pasan gitu kan. Alhamdulillah zikir, iya. Gitu kan? Ya. Karena begini Ustaz, salah satu yang kalau nggak salah ya, salah satu penghuni surga itu kepingin lagi balik ke dunia, salah satunya kan sujud Ustaz, gitu iya. kan? Ini ibadah, betul kan? Nah, sujudnya itu ini masih pola pikir saya. Kalau begitu, kalau setiap kita punya, awalnya ke saya dulu, setiap saya punya sesuatu ya kabar baik, saya bersyukur apapun lah itu, misalnya gitu ya. Nah itu saya terapin ke anak-anak saya supaya terbiasa sujud syukur gitu Ustaz. Jangan sujud syukur pas lagi momen sesuatu aja gitu ya kan. Kalau bisa setiap hari kita sujud syukur gitu ya, pernah saya tanya Ustaz, itu benar gitu Ustaz ya? Apapun gitu ya? Boleh. Boleh. Tapi jangan menjadi hukum ya Pak? Ya, nggak jadi hukum, enggak. Supaya dibiasain aja. Dan itu hanya untuk buat kalangan saya aja udah. Yang kedua Ustaz, apakah baik sujud syukur, baik sujud tilawah gitu, apa perlu wudu? Atau perlu menutup aurat? Nggak perlu. Nggak perlu kan? Nggak perlu, bukan nggak perlu ya, maksudnya tidak harus. Iya. Karena supaya mendadak kan? Iya. Syukur langsung. Tidak harus wudu. Atau baca tilawah, wudu itu hanya untuk sholat. Karena kemarin saya bilang, ini kamu uang kembali nih, jadi dia beli sesuatu, biasa di sosial media kan beli sesuatu, ternyata ada masalah, uangnya dikembalinya lama, pas datang, wah dapat nih Bi, uang kembali, sujud syukur saya bilang, belum pakai kerudung, dia bilang gitu kan, wah saya nanya dulu deh Ustaz, perlu nggak seperti itu? Apakah perlu wudu untuk sujud syukur maupun sujud? Enggak perlu. Wudu itu hanya untuk sholat Pak. Nah, wudu itu hanya untuk sholat ya? Wudu itu hanya untuk sholat. Mandi itu hanya untuk sholat, bukan untuk yang lain. Nah, jadi baca Al-Quran tidak perlu wudu, tapi sebaliknya. Kalau tidak perlu itu salah. Nah, tidak harus. Tidak harus. Hukumnya kan hukum sunnah Pak. Bukan wajib. Benar. Karena kalau misalnya saya lagi nggak ada wudu, saya lagi ngapalin bacaan kan, habisnya la yamasal Quran ila tahirun. La yamasal Quran ila tahirun. Janganlah menyentuh Quran kecuali suci. Ya betul. Hadis ini dhaif. Oh, iya ini sering dipakai. Iya, ada Muhammad bin yang kemudian Rasul itu mursal. Orang tabiin menyadar kepada Nabi. Oh gitu. Ya. Nah, dia nggak masuk. Kenapa? Terputus sanadnya, mursal. Kan Nabi nggak bisa ketemu Nabi. Iya. Jaraknya jauh. Ya. Terus Al-Waqiah ayat 79 itu bukan tentang orang yang nggak baca, orang yang megang Quran nggak boleh wudu, bukan. Ada di Quran surat Al-Waqiah ayat 79 boleh dibuka. La yamassuhu ilal mutahharun. Artinya apa? Tidak ada yang menyentuh selain hamba-hamba yang disucikan. Tidak boleh? Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Nyentuh apa Pak? Al-Quran. Benar nggak? Mana keterangannya?
Nah, di ayat berikutnya, di ayat sebelumnya. Nah, lihat ayat sebelumnya, makanya Iya. tadi nggak bisa kita potong-potong ayat. Iya, iya. Maka harus tahu di Quran dari mana? Karena ayat sebelumnya 78. Mm-mm. Apa bacanya? Dari 77 mungkin Ustaz. Innahu laqur'anun Dari karim. itu. Nah, Fi kitabim itu maknun. untuk apa? Malaikatnya. Hmm. Saya baca gitu, Pak. Kalau saya ngebahas gitu, bila buka Oh. 8-nya, buka 7-nya gitu. Jadi orang tahu urutannya Urutannya. gitu kan. Karena ini Saya udah ada lihat di video saya sama Pak Sofyan dulu tuh direkam. Hmm. Jadi dia channel dia gitu kan. Iya, iya. Ini hadis wudu untuk sholat saja. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai dalam kitabnya jilid 1 hadis nomor 85. Ya. Akhbarona Ziyad ya bin Ayyub telah mengabarkan kami Ziyad bin Ayyub. Qala telah berkata hadasada ibnu Ulayyah. Ya, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Ulayyah. Qala dia berkata hadasana Ayyub ani di Mulaikah. Ini sanad-sanadnya Pak. Ya, Anib bin Abbas dari Ibnu Abbas. Anna Rasulullah, bahwa saya Rasulullah SAW kharaja minal fala'i, keluar dari WC, Oke. kamar mandi. Ya. Fakur riba ilai to'am, lalu dihidangkan ya makanan. Ya. Fakolu, lalu mereka berkata, mereka ya para sahabat dong. Ya ala ya'tika biwudui, maksudnya udah wudu belum? Makanan nih, wudu dulu. Ya. Tidak perlu kami bawa wudu. Maksudnya para sahabat bertanya, ya Rasul perlu wudu dulu enggak? Ya karena mau makan nih. Iya, iya. Ya. Ini bersabda faqala innama umirtu. Innama itu Sesungguhnya. hanya Pak pembatasan. Contoh, ini kita berdua kan. Ya. Kita hanya berdua saat ini Pak, yang rekaman. Kalau ada bilang ada yang bertiga itu bohong tuh. Nah, hanya berdua pakai nama inama. Oh, gitu. Artinya inama itu pembatasan. Iya, hanya dua. Sesungguhnya hanya dua ini kita berdua. Tidak ada yang ketiga. Jelas ya? Iya, Jadi iya. semua kalimat inama itu pembatasan, tidak boleh lebih. Jadi, Dibatasi. Inama itu berarti orang yang berbicara sama orang yang sedang bukan, artinya sesungguhnya hanya. Oh, gitu artinya. Oh. Hanya kita berdua. Dalam Quran Al-Maidah 3, Al-Baqarah 73, Alhamdulillah minasyaitonir rajim, innama haram alaikum, sungguhnya hanya saja telah diharamkan ke atas kalian. Oh, iya, iya. Bangkai darah, hanya itu yang diharamkan, nggak boleh lebih. Oke. Jadi innama itu pembatasan. Yang dibatasi apa? Ya apa yang dibicarakan Ya. itu. Dan dalam tidak konteks boleh itu. ditambah berarti. Nggak boleh tambah, boleh kurang. Iya. Maka yang diarahkan dalam Quran Al-Maidah 3 cuma 4. Iya, iya, iya. Tambahin dosa nih. Dusta dia. Berdusta dia, berbohong. Ngurangi juga dusta dia. Ya, udah pakai inama, pakai haroma. Haroma itu kan fil madi. Telah mengharamkan. Ya kan? Ya, Kalau fil madi kan nggak bisa dibatalkan, Pak. betul. Setelah mandi, udah mandi nggak bisa dibatalkan ya. Nah, dulu bahasa Quran tuh. Nah, di sini intama umir tuh, sesungguhnya kata Nabi, aku telah memerintahkan. Umir tuh, aku telah memerintahkan. Aku telah diperintahkan oleh Allah. Umir itu kan fil madi majhul ya. Sesungguhnya hanya saja aku telah diperintahkan bil wudu'i, dengan wudu
Idza kumtu ila sholat, apabila kamu mendirikan sholat. Jadi wudhu kamu hanya untuk sholat, hanya innama. Paham nggak, Pak? Paham. Jadi kalau kamu wudhu, kenapa? Kalau kamu wudhu nggak sholat, ya sah Nggak sah. sholatnya. Kalau baca Quran nggak sholat, sah sholat baca Qurannya, Pak, nggak masalah. Ya, paham ya? Jadi bukan nggak perlu baca Quran, nggak perlu wudhu, bukan nggak perlu wudhu. Tidak harus. Ya, oke. Begitu pula dengan mandi. Mandi hanya untuk sholat, Pak. Kita kan enggak ya? Mandi mana? Mau ke kantor. Mandi dia. Sholat dilarang. Iya. Nomor 2 Allah tuh. Mandinya untuk sholat. Wudunya kan mandi lebih tinggi daripada wudu, Pak. Wudu aja hanya untuk sholat, gimana mandinya? Iya. Ya. Mau kamu main nanti mau ke pesta, ada pernikahan, undangan, mandi dulu nggak biar apa. Pada saat sholat nggak mandi, nggak rapi gitu. Iya. Boleh kondangan mandi boleh, ya, tapi tidak harus. Jelas ya? Jelas. Tadi hadis riwayat siapa, Ustaz? Hadis ini diriwayatkan oleh Nasai, jilid 1, nomornya hadis 85. Nomor hadis 85. Derajatnya, ya, rawi-rawinya 1 ada Zaid bin Ayub, 2 Ibnu Ulayyah, 3 Ayyub, 4 Ibnu Abi Mulaikah, 5 Ibnu Abbas. Ya, saya Nabi. Semuanya rawi-rawi orang-orang kepercayaan, orang tokoh, orang-orang bagus. Hadis riwayat An-Nasai jilid 1 nomor 85, Ustaz. Iya. Oke. Jadi nggak perlu pakai kerudung, nggak harus. Salah kalimat. nggak harus pakai kerudung, nggak harus nutup aurat. Tapi lebih baik. Nah, Dulu, kalau perlu sholat lagi. bukan berarti orang yang wudu jelek. Iya. Hukum itu buat kita, buat Ya. orang kita. Ya. Masih ada waktu nggak, Ustaz? Ya, silakan. Sujud kayaknya udah pertanyaannya udah terjawab semua nih. Nanti kalau ada yang mau boleh ditambah lagi, Ustaz ya. Yang Kita kemarin kalau ngaji itu Pak, kitabnya saya hadir kita baru ada berapa tuh? Ada 2, 3, 4, 5, 6 kitab. Yakin, yapan. Kalau ada nanya gitu kan? Oh iya. Ya, alhamdulillah. Ini kemarin beliin kitab saya Al-Muhalla. Ada berapa jilid tuh? Harga berapa juta gitu kan? Bureni yang nanya tuh di KHO. Al-Muhalla itu kitab dari mazhabnya Abu Daud Zairi. Belum tahu ya? Belum tahu. Di mazhab itu mazhab Abu Daud Zairi lebih dulu daripada Hambali, Pak. Jadi Hanafi, Maliki, Syafi'i, Zahiri. Habis Zahiri baru Hambali. Cuman Zahiri kurang terkenal. Zahiri berguru sama Imam Syafi'i. Bukan berguru sama Imam Syafi'i, dia hormat sama Imam Syafi'i. Sangat mengidolakan Imam Syafi'i. Walaupun banyak Imam Syafi'i pendapatnya di kantor habis sama dia tuh. Awalnya mengidolakan, tapi banyak ternyata dia hanya mengandalkan Quran Sunnah saja, nggak mau yang lain. Siapa? Ada Hiri. Nggak ada. Dia nggak mau pendapat. Kalau pendapat paling tinggi ya pendapat sahabat dipakai. Bersama dengan Imam Malik. Itu kapan kajiannya, Ustaz? Kenapa? Itu kapan kajiannya? Jadi bukan ini buat koleksi saya. Oh. Saya lagi meneliti kitab dari Malik. Kan yang Bapak Maliki mah udah sering, udah banyak lah ya. Nafi gitu kan. Kan Abu Daud tuh Zairi kan nggak dikenal. Iya. Buat saya paling saya aja, saya baca Malik ya. Tetap kalau saya kan baca kitab itu kan bukan untuk
jadi apa? Ya kalau salah saya salah, bener ya, bener pakai gitu kan. Ya. Dalam mazhab juga saya makan. Ini Saya Ustaz, nanya Pak. pertanyaan yang sebenarnya dari yang pertemuan kemarin kita terakhir tuh Ustaz, tentang kodo dan kodo. Nah, kemarin kan karena kehabisan waktu ya. Nah ini kodo dan kodor itu Bodoh dan kodar. kodo dan kodar ya, kodo dan kodar. Nah di dalam kodar itu ada takdir gitu ya Ustaz. Ya, di dalam kodo itu ada takdir, ada takdir yang terbagi dua. Kalau yang saya pelajari gitu, ada takdir mubram sama takdir mu'alaq gitu Ustaz. Nah singkat cerita, kalau dari takdir mubram dalilnya pakai surat An-Nisa ayat 78. Kalau takdir mu'alaq dalilnya pakai surat Ar-Ra'd ayat 11. Intinya kalau contoh takdir mubram itu sesuatu yang kita nggak bisa nggak bisa kita tolak, mau nggak mau kita harus terima, kayak ajal, kematian, kelahiran, jodoh, kiamat, rezeki. Nah, kita nggak bisa tolak tuh. Tapi menurut si penulis juga ada juga takdir mu'alaq, takdir yang kita bisa ikhtiar gitu Ustaz. Contoh misalnya kesehatan, kepandaian, kekayaan, rezeki. Nah, rezeki ini ada di dua nih berarti Ustaz nih. Ada di takdir mubramnya, ada di takdir mu'alaqnya. Jadi rezeki udah ada yang dipatok sama Allah, tapi ada juga rezeki yang kita ikhtiar. Nah, ini untuk memahaminya gimana Ustaz? Kalau misalnya kalau kita nggak mau ngapa-ngapain ya, pastinya juga kita mati. Kita nggak berusaha untuk nggak sampai terjadi hari kiamat, nggak bisa, nanti juga hari kiamat pasti akan berdiri gitu ya. Tapi ada juga takdir yang kita bisa rubah, baik dengan sedekah maupun dengan doa. Misalnya mau pintar ya harus belajar dong gitu ya, mau ngerti bahasa Al-Quran ya belajar Al-Quran dong gitu. Tapi di dua takdir ini ada rezeki nih di dua-duanya gitu. Kalau saya nangkepnya Ustaz, kalau misalnya anak manusia ini udah dikasih rezeki sama Allah 1 miliar misalnya, nanti udah sampai 1 miliar dia meninggal nih, udah habis rezekinya. Tapi dia ada juga rezeki yang dia berusaha untuk dapatinnya misalnya lebih gitu. Contohnya rezeki. Itu benar nggak pemikiran saya gitu Ustaz? Di dua takdir ini ada rezeki yang mutlak dari Allah, mubram. Ada juga rezeki yang kita berikhtiar nyarinya. Benar nggak pemahaman saya? Takdir, baik. Takdir yang bisa dirubah, takdir yang tidak bisa dirubah. Ya. Kita paham itu apa itu takdir. Apa definisi takdir Pak? Mana ya, sini dibahas ya. Yang antum tahu apa takdir? Yang saya tahu ya, takdir itu apa ya, ketentuan atau keputusan Allah kali ya. Kalau keputusan Allah kita nggak dirubah. Kalau keputusan bisa berubah Ustaz. Keputusan nggak bisa dirubah Pak, udah diputuskan. Allah telah mengharamkan, nggak putusan itu Pak. Tapi kalau ketentuan Ya. bisa berubah. Betul, bisa berubah. Nah, dari berita itu udah salah kan takdir. Takdir itu suatu yang nggak bisa dirubah. Hari ini kita ketemu takdir namanya Pak. Ya, yang belum terjadi itu bukan takdir, namanya kodo, ketentuannya. Belum diputusin. Ya. Jadi banyak yang keliru tadi. Jodoh, belum lagi rezeki, segala macam gitu kan. Ya, Nabi pernah melewati satu kuburan waktu itu ya. Di dari tanah seperti ranting. Mengajarkan tentang takdir tadi Pak. Atau Jarir waktu itu sahabat Jarir, jadi penjabil yang nanya ya ya Rasulullah, kalau memang sudah semua sudah Diputuskan. semua,
bulan rakanya. Ya kita nggak usah ngelakuin apa-apa gitu. Nah, kita ya Jabir tuh. Iya, iya, iya. Apa Jabir jangan begitu dulu Rasulullah. Jabir apa Jarir ya lupa ya. Mhm. Kalau nggak Jabir Jarir itu ya. Ya. Apa kata Rasulullah? Pak Mali beramal Beramal lah. selesai Pak, beramal lah. Nah kalau misalnya saya ditakdirkan ahli surga, Iya, beramal lah. Hmm. Neraka beramal lah, silakan. Semuanya dimudahkan oleh Allah. Hmm. Nabi simpel jawabnya, beramal suka kamu silakan. Oh gitu. Ya, mau beramal dengan amalan ahli surga, dapat Allah mudahkan kok. Mau beramal amalan ahli neraka, silakan Allah mudahkan juga kok. Ya, di ujung jalan ada Allah di situ dengan wajah yang berbeda kan, satu murka, satu senang. Iya kan? Semua dimudahkan. Najnain, dua jalan. Al-Balad kan? Nah. Iya. Apalagi diilhamkan hujura wa taqwaha, hujur dan takwa. Silakan kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang kalian tentukan, Pak? Rezekinya, Hidup. ajalnya, susah atau senangnya. Ya kan? Ya. Nah, kita bahas kita dulu berdua Pak, jangan kita bahas orang lain ya. Kejadian hari ini, ya ini takdir kita sekarang. Pertanyaannya apa sesuai dengan buku kita yang telah ditulis 50.000 tahun sebelum lahir? Kan ada ditulis tuh Pak di Ya. Paromi hari ini dan itu sesuai ya. Ya. Tanya saya, kisah ini kita berdua podcast ini, apakah sama dengan yang tertulis di kitab Laul Mahfuz? Laul Mahfuz, apa? Pastinya. Betul ya sudah. Dari mana tuh tahu? Aku bisa pasti. Menurut beritanya begitu. Aku nggak bisa, belum ada catatannya. Iya, belum ada tanda. Di mana bisa pastinya? Pastinya sekarang kejadian Pak. Pasti itu. Catatan sebelumnya kita nggak pernah tahu karena kita nggak pernah lihat, nggak ada Ya. bocorannya. Ya. Ada kisi-kisi. Ke depan bagaimana kita nggak tahu, nggak ada bocorannya. Kalau misalnya, ini kan kalau nggak belum pasti kan berarti berandai-andai Pak. Betul. Dua kemungkinan dong. Betul. Logisnya nih, Bagi kalau iya logis ilmiah nggak? ilmiah. Iya kan? Kalau misalnya perandai pertama buku catatan kita sama, kejadian hari ini sesuai dengan yang pernah dicatat dulu. Ya. Artinya kita termasuk orang-orang yang dicatat baiklah ya Allah. Iya, iya. Ya, ini kita bisa kajian, Kajian. takdirkan bisa kajian nih sesuai dengan buku catatan yang tadi Anda bilang tadi. Ya. Itu kemungkinan pertama, alhamdulillah dong. Ya. Mudah-mudahan sampai akhir ayat begitu kan? Amin. Ya. Kita nggak tahu Pak. Hmm. Iya kan? Tapi kalau kemungkinan kedua gimana? Ternyata buku catatan sebenarnya kita sekarang kayak di sini Pak. Mungkin antum di mana, saya di mana gitu. Iya, iya. Bisa nggak? Bisa aja. Bisa dong. Iya. Iya kan? Ternyata yang tadi harus di mana, kamu antum di mana, aneh di mana gitu kan? Allah bikin kita ketemu sekarang kajian. Ini kebaikan bukan? Baik ya. Berarti kalau seandainya di buku catatannya berbeda dengan hari ini, yang selalu antum di mana, aneh di mana, di alam kebaikan keburukan kan? Iya, iya. Bisa jadi kan? Antum lagi berbuat apa di sana, saya Betul, berbuat apa di betul. sini gitu kan? Betul. Kalau takdirkan hari ini, detik ini, jam ini, kita podcast, kita kajian. Iya. Ada sesuatu amalan sebelum hari ini, sebelum saat ini yang antum aneh lakukan. Sehingga amalan tersebut Allah ridho, ridho ini berbuat ini Pak. Masya Allah. Oke. Iya. Jelas ya kira-kira? Jelas ya.
Itu saya langsung ngurut ke belakang barusan nih Ustadz. Tadi hampir nggak bisa. Sebenarnya tadi hampir nggak bisa nih Ustadz. Mungkin 20 menit Apa yang bagi Allah? Iya. Bagi Allah nggak bisa apa kan? Iya, Karena iya. udah ada amalan Pak. Karena udah dibuat Nggak akhirnya dipikir tuh. Nggak dipikir antum amalan apa sebelumnya yang dikerjain. Ini mikir amalan apa yang dikerjain. Sehingga Allah takdirkan hari ini kita ketemu. Ya kan? Kesimpulannya poinnya gini. Kalau seandainya apa namanya perandaian yang pertama, alhamdulillah nih kalau sudah ada setan, gitu kan? Iya, iya. Kalau perandaian yang kedua pun alhamdulillah karena kejadian sekarang kebaikan. Yang terjadi hari ini adalah kebaikan kan? Iya, iya. Kalau seandainya katakan perandaian yang kedua tadi, tidak sesuai dengan setan, tapi bisa berubah begini, iya kan? Yang buruk saja bisa berubah menjadi baik karena ada amalan sebelumnya. Iya, iya. Iya. Kita nggak tahu. Iya. Jadi pikir berarti hari depan bisa direncanakan ya? Bisa direncanakan. Bisa. Makanya kalimatnya Al-Imran kan, janganlah kau mati betul dalam keadaan Muslim. Oh. Kita nggak boleh mati, bisa kan jam 3 pasti mati. Pertanyaan bisa kan kita mati dalam keadaan Muslim? Nah, Ini kan PR, tapi Iya. bisa Pak. Gak mana mungkin kalau memerintahkan melarang sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan. dengan amal-amal supaya Dengan kita amal meninggalnya. itu Pak. Oke. Iya. Kalau benar kita katakan kita dikatakan buruk gitu kan di sana, bisa dirubah sebenarnya. Kalau kita kan rahmat Allah begitu ya Pak. Maka jangan pernah sepelekan amal sedikit pun. Kan dengan amalnya cepat tahu Allah ridho. Benar. Mengundang rahmat berikut. Begitu pun sebaliknya jangan sepelekan dosa kecil pun. Iya, benar. Jadi Allah murka. Syukuran jazakallahu Ustaz. Apa? Satu lagi boleh Ustaz? Satu lagi ini pertanyaan netizen, biar dapatlah netizen ya, walaupun sedikit ya. Ini awan nih, banyakkan pertanyaannya saya. Masalah sholat nih Ustaz, nih kita sama-sama masbuk nih Ustaz. Sama-sama masbuk, taruhlah di apa namanya, di barisan yang kedua. Setelah imamnya salam, kita berdiri kan, masbuk kan, melakukan rakaat yang kurang. Tiba-tiba di belakang saya mundur, saya didapuk jadi imam. Padahal ini sesama masbuk nih, sesama ketinggalan sholat. Itu gimana hukumnya tuh? Saya jadi imam atau Iya. saya tetap niatnya jadi sholat sendirian? Sering kan Antum jadi kan gitu. nggak bisa ngurban niat kan, antum makan pasti. Iya. Nah pertanyaannya, dia yang jadi imam, apa yang jadi imam dia mundur kan, itu secara dia langsung dia pernah jadi imam bersama antum kan. Betul. Iya. Nah ini ada dua pendapat. Yang pertama boleh, cuma saya agak ragu yang boleh itu ya. Agak ragu. Pendapat apa yang dipakai dan gimana yang dipakai gitu kan. Tetapi salah saja. Kalau saya nggak mau, nggak pernah seperti itu. Walaupun saya didapuk jadi imam, saya tetap sholat biasa, ya nggak perlu sebagai imam gitu kan. Takbirnya juga biasa, nggak Allahu Akbar, nggak dikencengin. Biasa aja, nggak seolah-olah jadi jamaah. Kan, biasa aja gitu kan. Karena kan saya bukan imam, saya makmum bahkan. Ya, jadi kurang tepat kalau alasan mereka. Lagi pendapatnya kurang. Nah, beda hal dengan orang masuk yang nggak tahu Pak. Nah, oke. Kalau nggak tahu, oke lah. Wajar kan, beda masing-masing niat kan. Antum sholat kosor kata 2 rakaat, dia mah nggak kosor. Tiba-tiba berjamu dengan antum, bukan masuk Pak. Tiba-tiba ikut belakang antum, nggak tahu lagi sholat. Ini nggak perlu berban niat. Ya abis rakaat kedua nih, atau salam kan, dia berdiri lagi, dipikir baru 2 rakaat, 4 rakaat buat mereka aku 4 rakaat, ya kan, kan sama. Itu boleh, cuma yang tadi itu saya agak tidak kurang setuju, yang makmum basbuk bahkan
oh dia nggak jadi imam, Iya. apa pengangkatannya gitu ya. Aduh, Ya, jadi tergantung pada minta. jadi berlanjut nih Ustadz nih. Nah, tiba-tiba nih Ya, sholat tidak selesai, ada masbuk, ya kan? Berarti ada beberapa orang yang masbuk nih Ustadz. masbuk. Taruhlah saya tiba-tiba datang nih sendirian, itu boleh nggak saya kasih isyarat salah satu di antara mereka jadi imamnya saya gitu? Jadi nggak boleh salat kan? Saya di luar sholat nih, tiba-tiba masuk. Ya kan ada bersama kan? Saya nggak di dalam jamaah. Masuk ke dalam. Nah, saya masuk ke dalam nih, saya belum sholat nih, saya mau sholat. Tapi nggak ada teman lain untuk Iya. sholat jamaah. Nah, salah satu dari masbuk ini Iya. boleh nggak kita buatin jadi imam? Enggak. Karena ini kan patokan sama ajan, Pak. Berjamaah kan wajib aja. Kapan dia ajan? Bukannya bareng sama imam yang pertama ya? Si masbuk itu azannya udah Iya, terwakili. dia bikin yang pertama udah selesai. Oh, berarti bikin baru. Ya, harusnya kan jangan kan nggak keluar sampai sholat berikutnya nih. Ada lagi kan nyamuk lagi. Ya, karena berjamaah kan wajib imam. Wajib ajan. Wajib azan. Benar. Kalau yang ini nggak ada ajan kan? Iya, betul. Yang tadi kan udah masuk ke dalam. Ya, paham ya? Paham. Dia ikut pada imam yang benar gitu kan. Jadi kan bukan imam. Nah, Dan tidak ada ajan sebelumnya. baik. Oke, syukur Ustadz. Ada banyak pertanyaan, mungkin takutnya kena sholat maghrib. Maghrib juga sih. Sama sholat maghrib. Maghrib. Ya, insya Allah ini buat teman-teman yang ya istilahnya suka menimba ilmu, kurang lebih kita setiap hari Jumat atau setiap hari Minggu ada 2 di dalam satu minggu antara jam 5 sampai jam 6 mulainya ya. Oke ya, semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita, semoga majelis ini diberkahi, semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah dan menjadi ladang amal tambahan kita di akhirat kelak. Seperti biasa mengutip firman Allah dalam surat Al-Kahfi surat 17 ayat 29, Qulil haq min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Barang semua yang benar datang dari Allah, barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir. Dan tentu saja semua akan diminta tanggung jawabnya, dan masa hidup kita menurut hadis Rasul antara umur umat itu antara 60 sampai 70 tahun saja. Hisablah diri kalian sebelum kita dihisab olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni dan diganti pahala yang berlipat ganda dengan kemahmurahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wa walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Assalamualaikum.